Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, mu'takifin mu'takifat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita usia yang panjang, masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita bisa terus menjaga dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada di jalannya, di rombongannya. Kita selalu mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pohon waris. Sebelum kita membahas tentang pohon waris, kita mereview terlebih dahulu Jadi rukun waris yang ketiga, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sedikit pada pertemuan minggu lalu, rukun waris yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Patokannya, ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal, bukan ketika bagi-bagi waris, tetapi ketika pewaris meninggal dia masih hidup, dia terdaftar sebagai ahli waris. Daftarnya di mana? Nggak ada daftarnya sebenarnya. Otomatis kalau kita ada hubungan nasab, apakah kita itu anaknya atau kita saudaranya, kita orang tuanya, atau karena hubungan pernikahan kita suaminya atau istrinya, maka otomatis akan terdaftar sebagai ahli waris. Kalau kita meninggal, kalau dia meninggal duluan, kita akan dapat. Kemudian juga ahli waris ini harus hidup saat pewaris wafat. Jadi patokannya ahli waris akan dapat kalau dia hidup ketika pewaris wafat atau meninggal, bukan ketika bagi-bagi waris. Kemudian tidak gugur haknya, dia tidak kafir, tidak membunuh pewaris, dan juga bukan budak. Jadi kalau ternyata kita punya anak nih, ternyata anak kita alhamdulillah murtad, atau anak kita belum Islam sedangkan kita sudah mu'alaf, maka mohon maaf, anak kita tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. Atau anak kita alhamdulillah membunuh kita, anak membunuh orang tuanya, entah alasan kenapa dia sengaja membunuh orang tuanya, apakah karena pengen cepat-cepat dapat warisan, dia membunuh orang tuanya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Atau saudara membunuh saudaranya, kakak membunuh adiknya, atau adik membunuh kakaknya juga sama.
Karena antara kakak dan adik juga ada kesempatan atau ada potensi bisa saling mewarisi. Kalau ternyata ya antara kakak atau adik ini ada pembunuhan, maka juga tidak bisa mewarisi. Atau yang ketiga karena perbudakan, ya. Nah, ini sudah tidak ada ya, walaupun nanti di akhir zaman akan kembali lagi. Kemudian yang keempat adalah tidak terhijab. Syarat ahli waris bisa mewarisi kita adalah dia tidak terhijab, Pak. Ya, jadi ahli waris itu ada 20 pihak, ada 22 orang. Ya. Jadi di keluarga kita itu ternyata yang statusnya itu sebagai ahli waris kita itu banyak. Ya. Tidak hanya anak kita saja, tidak hanya istri atau suami kita saja. Tetapi ternyata Islam ya begitu adil, Pak. Kalau zaman dahulu itu wanita tidak ada yang mewarisi, ya istri, ibu, anak perempuan, ya saudara perempuan itu tidak ada yang mewarisi. Tetapi kemudian Islam datang mengangkat derajat wanita, ya setinggi-tingginya. Bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang bernama An-Nisa, yang artinya adalah wanita. Ini betapa Allah atau betapa Islam itu mengangkat derajat wanita, sehingga ahli waris di keluarga kita itu ada 22. Ya, walaupun dari 22 ini tidak semuanya akan mewarisi, karena nanti yang posisinya lebih dekat kepada ya pewaris, yang posisinya lebih dekat kepada mayit itu akan menghalangi ahli waris yang lain yang posisinya lebih jauh. Ya. Nah, ini insya Allah malam ini kita akan fokus ya untuk memetakan, ya, untuk membuat pohon waris Pak. Setidaknya kita ada gambaran nanti kalau ada yang meninggal di keluarga kita, kira-kira kita dapat atau tidak? Ya, kira-kira kita dapat atau tidak? Dalam mempelajari pohon waris maka ada tahapan-tahapannya Pak. Memang ini inti dalam pembahasan ilmu waris. Intinya adalah ketika kita bisa membuat pohon waris. Nah, setelah itu nanti kita bisa menentukan bagian masing-masing. Nah, setelah itu nanti kita akan praktek di dalam kasus-kasus di dalam keluarga. Ya, makanya kita perlu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak akan terburu-buru. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang akan saya ulang-ulang. Dan juga saya akan tekankan pada kasus-kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat. Ya, karena nanti banyak juga kasus-kasus kalau kita baca sendiri Bapak Ibu sekalian, kita baca buku waris sendiri, wah dijamin puyeng, dijamin pusing. Ya, makanya saya berusaha nanti akan saya ulang-ulang, saya akan tekankan pada bagian-bagian yang sangat diperlukan dan banyak sekali terjadi di keluarga atau di masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ahli waris di dalam keluarga itu ada dua macam. Yang pertama ada ahli waris internal, ya, yaitu keluarga kita ring pertama, keluarga inti kita. Ya. Ahli waris internal ini harus betul-betul diperhatikan. Biasanya mereka itu seatap dengan kita. Biasanya mereka itu serumah dengan kita, ya. Makanya saya golongkan sebagai ahli waris internal. Kalau kita meninggal, pasti mereka dapat, ya. Bisa dipastikan mereka dapat, asalkan mereka tidak kafir, mereka tidak membunuh, dan mereka bukan budak. Ya. Pasti ahli waris internal ini tidak akan terhijab. Ya, dan jumlahnya juga cuma 5 atau ada 6, ya. Karena nanti antara suami dan istri pasti ganti-gantian. Kalau bukan suami pasti istri. Berarti sebenarnya ada 5. Ya. Ini ahli waris internal, ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita hafalkan. Ya, kalau mungkin kita belum hafal yang lain nggak apa-apa lah. Yang penting yang ahli waris internal ini dulu. Ya, karena ini yang paling sering terjadi di masyarakat, ya, yang sering terjadi di keluarga. Kemudian yang kedua ahli waris eksternal. Ahli waris eksternal ini biasanya tidak serumah dengan kita, biasanya tidak seatap dengan kita. Ya, biasanya nanti kalau anak-anak sudah gede, anak-anak sudah pada berkeluarga, biasanya mereka bisa, ya, cari rumah sendiri atau kontrak sendiri. Ya.
Nah ini ahli waris eksternal. Dan ahli waris eksternal ini hanya berpotensi mewarisi mayit. Ya, dia bisa mewarisi mayit, tetapi ya, hanya berpotensi saja. Artinya apa? Sangat mungkin sekali dia terhijab atau terhalangi dari warisan. Terhijab oleh siapa? Oleh ahli waris internal. Ya, oleh ahli waris internal. Dan jumlahnya ini banyak, ada 16 pihak atau ada 16 orang. Ya. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Nah, siapa saja ahli waris internal? Ya. Jadi ahli waris internal ini ada 5 atau ada 6. Kita hafalkan dulu ke bawah, karena kebiasaan biasanya yang sangat berpotensi mewarisi itu anak. Ya, jadi ke bawah itu mayit di tengah-tengah, kita taruh mayit di tengah-tengah, atau almarhum kita taruh di tengah-tengah. Maka kemudian ke bawah itu mayit biasanya punya anak. Ya, biasanya orang kan nikah, biasanya orang pun punya anak. Nah, anak biasanya ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Nah ini ahli waris internal yang pertama dan yang kedua. Ya, muncul pertanyaan, Ustaz, kalau alhamdulillah ya, anak saya gak laki-laki, gak perempuan, bagaimana Ustaz? Dia sebenarnya laki-laki tapi pakaiannya selalu pakai pakaian perempuan, berdandannya seperti dandanan perempuan. Bagaimana itu? Ya, nah ini naudzubillah ya, semoga tidak ada di antara kita. Kalaupun ada, ya harus segera disembuhkan, karena ini penyakit. Ya, ini penyakit dan harus segera disembuhkan. Dan ini pernah Rasulullah SAW ya kedatangan orang yang seperti itu, kemudian Rasulullah ya, melaknat orang yang seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, maka kewajibannya adalah segera bertobat, harus melawan keinginannya. Ya, harus dia menjadi jati diri dia yang sesungguhnya. Kalau laki-laki ya laki-laki. Ya, kalau perempuan ya perempuan. Jangan juga perempuan seperti laki-laki, jadi tomboy. Ya, dandanannya rambutnya dipendekin, kemudian pakaiannya juga seperti laki-laki. Karena Rasulullah melaknat, Allah melaknat mukhannasi wal mukhannasat. Allah melaknat ya para laki-laki yang berdandan seperti perempuan, atau kebalikannya, para perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Ya. Jenis kelaminnya sebenarnya nyata, jenis kelaminnya jelas. Ya, dia laki-laki atau dia perempuan. Dalam Islam bagaimana? Ya sudah, kembali kepada asalnya. Kalau memang alat kelaminnya perempuan, ya nyambungnya dengan perempuan. Auratnya juga aurat perempuan. Ya, hukum-hukum dalam Islam juga sesuai dengan hukum perempuan. Ya, kalau ternyata jenis kelaminnya laki-laki, sudah ya sesuai dengan laki-laki. Auratnya aurat laki-laki, hukumnya seperti laki-laki. Nanti ketika menikah juga menjadi pengantin laki-laki, bukan pengantin perempuan. Ya, nanti jadi bapak, bukan jadi ibu. Gitu. Ya, jadi harus kembali kepada fitrahnya dan asal muasalnya. Ya, jadi tidak ada istilahnya itu ya anak naudzubillah, anak bencong gitu ya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, harus jelas gitu ya. Apakah ada manusia yang punya dua jenis kelamin? Ada. Bahkan di dalam fikih itu dibahas, ada orang yang memiliki jenis kelamin dua. Ya, dan ini nyata gitu ya. Kalaupun ada, dan ini sangat jarang sekali terjadi, maka diperhatikan jenis kelamin mana, alat kelamin mana yang bekerja, ya. Alat kelamin mana yang apa itu? Kalau apa? Berfungsi. Kalau dia pipis itu pakai laki-laki atau pakai perempuan. Kalau BAB juga sama. Ya, maka kalau ternyata menggunakan alat kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki. Kalau perempuan berarti perempuan. Ya. Kemudian kalau ternyata dua-duanya berfungsi, bagaimana? Ya, kadang pakai laki-laki, kadang pakai perempuan. Dan ini sangat jarang sekali gitu ya. Maka dilihat yang paling sering. Ya. Jadi saking ulama itu saking saking detilnya, ya, saking perhatiannya dalam urusan agama. Hal yang seperti ini pun walaupun mungkin belum terjadi, gitu,
di zaman Nabi, tapi dibahas oleh para ulama, gitu ya. Bukan berarti para ulama nggak ada kerjaan, itu kerjaan luar biasa, sangat mulia dalam agama. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi anak itu cuma ada dua, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan disyaratkan anak ini adalah anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan anak anak asuh, gitu ya. Tidak, bukan anak murid. Dia memang anak kandung, lahir ya dari istri kita yang sah, gitu ya. Lahir dari istri kita yang sah. Ini adalah anak kita yang akan bisa mewarisi kita. Nah, ini ahli waris internal, Pak. Ya, harus kita perhatikan. Kalau semua kita punya orang tua, saya adalah anak kandung dia, sudah terbukti, memang benar ada aktenya, ya, juga di dalam kakak juga sudah terbukti bahwa saya adalah anak kandungnya, bukan anak angkat atau anak tiri, maka kita siap-siap akan mewarisi beliau almarhum kalau nanti meninggal. Kemudian selanjutnya yang ketiga dan yang keempat adalah suami atau istri. Ya, kenapa atau? Karena tidak mungkin seseorang punya suami dan punya istri kan? Gak mungkin ada mayit punya suami dan punya istri. Pasti punya salah satunya. Kalau mayitnya laki-laki berarti punya istri. Kalau mayitnya perempuan berarti punya suami. Begitu. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah ayah atau ibu. Kalau mayit ini meninggal mungkin masih muda, meninggal masih usia 50-an semua. Ternyata orang tuanya usianya panjang, usia 70 masih hidup semua. Maka ibu atau bapaknya ini, ayah atau ibunya mayit ini masih berkesempatan untuk mewarisi almarhum, ya, walaupun ini jarang terjadi. Makanya saya dahulukan yang anak terlebih dahulu, anak laki-laki, anak perempuan, bahwa kemudian suami atau istri, karena biasanya mayit meninggal masih punya pasangan, masih punya suami atau punya istri, ya. Dan kalau salah satu suami atau istri meninggal, Pak, itu harus disegerakan. Nah, ini diantara kesalahan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Ketika ada mayit meninggal, mungkin orang tua kita meninggal, atau kakek kita, nenek kita meninggal, tidak segera dibagi-bagikan, ya, tapi ditunggu dulu, tunggu pasangannya meninggal, tunggu suaminya atau istrinya meninggal terlebih dahulu. Nah, ini padahal dalam pembagian waris itu seharusnya disegerakan. Kenapa? Karena ini harta waris ini, ya, ini kan seperti apa? Hutang yang harus segera dilunaskan. Ketika mayit meninggal, harta ini harus dicari pemilik yang baru. Ya, kalau mayit sudah meninggal, dia tidak punya hak untuk memiliki harta. Orang kalau sudah meninggal ada hak nggak memiliki harta? Sudah terputus. Sebagaimana terputus kewajiban-kewajiban dia sudah tidak wajib sholat, sudah tidak wajib puasa, sudah tidak wajib, ya, kewajiban-kewajiban ketika masih hidup. Begitu pula tidak ada hak-hak yang melekat kepada dia setelah meninggal. Maka ketika seseorang meninggal ini, Pak, harus segera dicari pemilik baru hartanya si mayit ini. Ya, jangan dibuat gantung, tergantung-gantung, nggak ada yang punya, ya, atau dimanfaatkan siapa saja yang ada di keluarga itu. Mohon maaf kalau kita bukan haknya, kita menggunakan harta itu tanpa izin. Jadi, alhamdulillah kalau orangnya ini ahli warisnya nggak ridho, nah ini kan masalah nanti, ya. Makanya harus segera diperjelas, harus segera dikelirkan, gitu ya. Kalau kita paham syariat, ada orang meninggal pasti harus segera dikelirkan ini masalah. Ini almarhum, ini hartanya, ini. Kalau sudah meninggal, ya harus jelas ini status hartanya menjadi milik siapa. Jangan dikuasai oleh satu atau dua orang di antara keluarga, gitu ya. Mohon maaf, terkadang yang lebih menguasai kan pasangannya. Ya, ada laki-laki meninggal, kakek meninggal, biasanya yang menguasai siapa? Ya
ya, nenek gitu ya. Padahal apa? Itu bukan hak nenek sepenuhnya. Nenek dalam posisi ini berarti kan sebagai istrinya almarhum, dia hanya punya hak 1/8 atau 1/4. Ya, kalau ternyata almarhum ini punya anak, maka nenek hanya berhak 1/8 saja, Pak. 7/8 punya siapa? 7/8 punya anak, ya. Mungkin kalau punya saudara juga, saudara ada hak di situ, saudaranya kakek, seperti itu. Nah baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada ahli waris internal. Jadi ya, insyaallah malam ini kita akan bersama-sama untuk menghafal ahli waris internal dan juga ahli waris eksternal, gitu ya. Agar nanti kita ketika ada yang meninggal di keluarga kita bisa menentukan apakah kita termasuk yang berhak atau termasuk yang tidak berhak. Gitu. Nah selanjutnya ahli waris eksternal. Siapa saja ahli waris eksternal, Pak? Selain dari yang tadi disebutkan 6 tadi, ya. Jadi ada kakek, ya. Jadi di atasnya ayah itu ada kakek, ada nenek. Jadi kakek yang berasal dari ayah, nenek yang berasal dari ayah. Kemudian ke samping itu ada saudara. Ya, dalam Islam itu, dalam fikih waris Islam itu saudara ada 3. Ada 3 jenis saudara. Pertama saudara kandung, saudara yang paling dekat ini, saudara seayah dan seibu. Ya, jadi kakak atau adik kita yang dengan dia ayah dan ibunya sama, itu namanya saudara kandung. Saudara seayah seibu, ada laki-laki ada perempuan. Jadi saudara ada 3. Yang pertama saudara kandung, yang kedua saudara seayah, dan yang ketiga saudara seibu. Gitu. Biasanya sih orang sih kalau punya saudara biasanya saudara kandung, Pak, ya. Biasanya punya saudara kandung. Kalau saudara seayah jarang, atau saudara seibu jarang. Walaupun ada kasus seperti itu, tetapi kita fokuskan terlebih dahulu nanti dengan saudara kandung. Intinya dalam Islam itu, dalam fikih waris Islam, saudara itu ada 3 Pak. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Kalau saudara kandung berarti kita dengan dia, bapak dan ibu kita sama, gitu ya. Kalau saudara seayah berarti kita dengan dia, saudara ini cuma sama ayahnya, ibunya beda, ya. Mungkin ayah kita nikah lagi, gitu ya. Nah, ayah kita dengan dia sama. Kemudian kalau saudara seibu berarti saya dengan dia ibunya sama, tapi ayahnya beda. Itu saudara seibu. Jadi ada 3. Nah, 3 ini kemudian masing-masing kan punya jenis kelamin yang beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti saudara ada 6, ya. Kalau secara global ada 3, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian masing-masing kan ada 2 jenis kelamin. Saudara kandung ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saudara seayah ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saudara seibu juga sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, jadi semuanya masuk sebagai ahli waris. Semuanya masuk sebagai ahli waris. Kemudian Bapak Ibu, anak dari saudara-saudara atau kita sebut dengan keponakan, ya. Ini juga termasuk ahli waris. Tetapi keponakan yang termasuk ahli waris cuma 2. Ya. Keponakan yang termasuk ahli waris itu hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ya, ingat, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Pertama. Yang kedua, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ya, cuma 2 saja, itu ahli waris keponakan. Ya, kalau saudara ada 6, secara terperinci saudara yang termasuk ahli waris ada 6. Saudara kandung laki-laki dan perempuan, saudara seayah laki-laki dan perempuan, saudara seibu laki-laki dan perempuan.
Nah, anaknya saudara berarti kan kita sebut keponakan. Keponakan cuma ada dua yang termasuk ahli waris, yaitu keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ya, harus laki-laki dua-duanya. Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Yang kedua, keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Saudara laki-laki seayah. Itu. Selain itu, keponakan selain itu, anak keponakan perempuan dari saudari kandung itu bukan termasuk ahli waris. Ya. Pokoknya cuma dua saja keponakan yang termasuk ahli waris. Kemudian apa itu? Selanjutnya adalah paman. Nah, paman itu yang termasuk ahli waris cuma ada dua. Paman yang termasuk ahli waris ada dua. Paman dari almarhum ya. Jadi kalau saya sebutkan suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, saudara kandung laki-laki, maksudnya adalah cara pandang kita itu dilihat dari almarhum. Ya, karena nanti terkadang kita bingung ini anak siapa dulu gitu ya. Jadi kita samakan persepsi dulu ya. Jadi kalau saya sebutkan ayah, ibu, suami, istri, anak, itu cara pandangnya dilihat dari almarhum, dilihat dari mayit. Ya, gitu ya. Nah, paman yang termasuk ahli waris, pamannya almarhum itu cuma dua, yaitu paman kandung ya dari ayah, paman kandung dari ayah. Jadi paman ini saudaranya ayah kita, bukan saudaranya ibu. Karena kan paman ada yang saudaranya ibu pak ya. Paman saudaranya ibu itu bukan termasuk ahli waris. Ya, dalam Islam paman saudaranya ibu bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah paman seayah seibu. Ya, jadi dengan bapak kita dia itu saudara kandung. Ya, kita nyebut dia itu sebagai paman kandung, paman seayah seibu. Kemudian paman yang kedua yang termasuk ahli waris adalah paman seayah. Paman seayah. Jadi ayah kita dengan beliau itu saudara seayah saja. Ibunya beda. Ibunya beda. Nah, gimana dengan paman yang seibu? Bukan. Paman yang seibu bukan termasuk ahli waris. Jadi paman yang ahli waris itu cuma dua. Paman yang seayah seibu, yang saudaranya ayah. Kemudian paman yang seayah, saudaranya ayah. Kemudian berikutnya di bawahnya paman. Yang berarti kalau kita sebut itu sepupu ya. Sepupu yang satu kakek dengan kita. Sepupu yang sepupunya almarhum yang termasuk ahli waris itu adalah harus sepupu laki-laki dan anaknya paman kandung laki-laki tadi. Ya, harus sepupu laki-laki, anaknya paman sekandung. Yang kedua, sepupu yang kedua yang termasuk ahli waris adalah ya sepupu laki-laki dari paman seayah. Gitu. Sepupu laki-laki dari paman seayah. Gitu. Gimana Pak? Udah mulai pusing? Jelas ya? Pelan-pelan ya. Ya, ini saya jelaskan yang ahli waris dulu, bagian-bagiannya nanti dulu. Kalau langsung tak kasih bagiannya makin keriting nanti. Pelan-pelan bagiannya dulu. Intinya kita kelompokkan ya. Ada kelompok usul. Kelompok usul itu apa? Kelompok keturunan. Kelompok usul itu cuma ada 4. Anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Kemudian nanti cucu laki-laki, cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Ini usul. Nah, kemudian saudara. Saudara itu tadi ada 6 ya. Saudara ada 6. Saudara laki-laki, ya, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah laki-laki, saudara seayah perempuan, saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan. Saudara ada 6. Kemudian nanti di bawahnya saudara namanya keponakan. Keponakan cuma ada 2. Keponakan yang termasuk ahli waris cuma ada 2, yaitu keponakan laki-laki, anaknya saudara kandung laki-laki. Yang kedua, keponakan laki-laki, anaknya saudara seayah laki-laki gitu. Nah, kemudian paman, kelompok paman ini.
kelompok paman cuma ada dua yang termasuk ahli waris, yaitu paman saudaranya ayah kita, paman seayah seibu paman kandung, dan yang kedua paman seayah. Kemudian sepupu di bawahnya paman itu ya, anak laki-laki dari paman kandung, yaitu sepupu laki-laki dari paman kandung. Yang kedua sepupu laki-laki dari paman seayah. 4 saja ya, kelompok paman itu cuma ada 4, 2 paman kemudian 2 anaknya. Nah kemudian yang sekarang kita ke bawah tadi kelompok furu' itu apa namanya, keturunan kita yang termasuk ahli waris itu cuma ada 4 ya. Keturunan mayit yang termasuk ahli waris cuma ada 4, anak laki-laki, anak perempuan ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan bukan ya, cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Jadi cuma cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cuma 4 kalau kelompok furu'. Kemudian selanjutnya kelompok usul. Kelompok usul ini ada 5. Berarti kelompok usul ini ada ayah, ibu kanan kiri, kemudian kakek nenek berasal dari ayah, kemudian nenek yang berasal dari ibu. Ya. Kakek yang berasal dari ibu gimana? Bukan. Kakek yang berasal dari ibu bukan termasuk ahli waris. Jadi usul itu ada 5. Usul itu asal usul kita, Pak. Asal usul mayit. Ada bapak, ibu, kakek, nenek. Apa kan? Bapak, ibu. Terus di atas bapak ada 2, kakek, nenek. Di atas ibu cuma ada 1, nenek. Jadi kakek dari nenek bukan termasuk ahli waris. Seperti itu. Paman ada 2. Kalau digabung dengan anaknya paman berarti ada 4. Paman kandung, paman seayah. Terus anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Saudara ada berapa? Saudara ada berapa yang ahli waris? Ada 6 ya. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah laki-laki, saudara seayah perempuan, saudara ibu laki-laki, saudara seibu perempuan, ada 6. Keponakan ada berapa? Keponakan yang ahli waris ada berapa? 2, cuma ada 2. Siapa? Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Yang kedua, keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki, cuma 2. Paman yang ahli waris ada berapa? Paman 2. Siapa? Paman kandung saudaranya ayah ya, kemudian paman seayah saudaranya ayah juga. Terus sepupu yang ahli waris ada berapa? 2 ya. Sepupu anaknya paman kandung dan sepupu sepupu laki-laki ya, sepupu laki-laki anaknya paman kandung dan sepupu laki-laki anaknya paman seayah. Itu. Usul ada berapa? Usul 5. Usul ada 5. Ayah, ibu, terus kakek nenek dari ayah, terus nenek dari ibu. 5. Cuma ada 5. Ya. Furu ada berapa? Furu 4. Apa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, terus cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang dari perempuan bukan termasuk ahli waris. Ya, itu. Pak udah apa Pak? Ya, sekarang dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya. Bukan ahli waris, ini untuk lebih menajamkan kita. Berapa lagi waktunya? 10 menit ya, masih ada 10 menit. Ini lebih menajamkan lagi. Bukan ahli waris. Perhatikan Bapak Ibu, bukan ahli waris ini. Ini termasuk keluarga, tapi bukan ahli waris. Keluarga ini, termasuk keluarga.
bukan keluarga, tapi bukan ahli waris. Yang pertama cucu anak perempuan. Ya, tadi kan yang namanya keturunan atau furo yang termasuk ahli waris itu kan diantaranya cucu ya, tapi cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan bukan. Paman atau bibi jalur ibu, ya. Jalur ayah juga sama sebenarnya. Jadi dalam fikih waris Islam, bibi itu tidak ada yang termasuk ahli waris. Bibi mayit itu tidak ada yang termasuk ahli waris. Yang ada cuma paman, itu pun paman dari jalur ayah. Kemudian keponakan. Nah, ini keponakan yang termasuk ahli waris cuma dua tadi ya. Cuma dua, yaitu siapa? Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, kemudian keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Cuma dua. Selain itu keponakan nggak ada yang termasuk ahli waris. Kemudian bukan keluarga dan tapi mungkin karena kita besanan, karena kita nikah ya, sehingga dianggap seperti keluarga. Keluarga tiri ini bukan termasuk ahli waris. Contohnya anak tiri, ya, kakak tiri, ibu tiri. Ibu tiri bukan ahli waris kita, Pak. Ya, kita anak tiri gitu. Mau ibu kita nikah dengan laki-laki kaya, ya, laki-laki miliuner. Ya, kita anak tiri dia. Kalau ini ayah tiri kita nikah, kita dapat enggak? Enggak dapat, ya. Enggak dapat warisan. Tapi kalau pakai hadiah bisa, pakai wasiat bisa. Kemudian keluarga angkat ini juga bukan. Mantan mantan istri, mantan suami ini juga bukan ahli waris. Makanya dulu itu Pak, kadang ada orang yang sebelum meninggal ya istrinya dicerai dulu. Istrinya dicerai dulu buat apa? Biar gak dapat warisan. Nah ini jangan sampai ya. Kemudian yang keempat, mertua atau menantu juga bukan. Ya, walaupun mungkin kita sudah menganggap seperti dalam Islam kan kita harus menganggap mertua kita seperti orang tua kita sendiri gitu ya. Menganggap menantu kita seperti anak kita sendiri. Tapi dalam waris tidak dapat ya. Kemudian saudara ipar ini juga bukan termasuk ahli waris. Cucu yang bukan ahli waris yaitu cucu apa? Cucu yang berasal dari anak perempuan. Nih, kalau berasal dari anak laki-laki, ya sebelah kanan ini mereka termasuk ahli waris cucu. Walaupun dia cucu ini mereka ini belum bisa mewarisi almarhum kalau masih ada anak laki-laki. Nah, karena kalau masih ada anak laki-laki dia terhalang oleh bapaknya sendiri gitu ya, atau terhalang oleh pamannya. Gitu. Kalau mungkin almarhum punya banyak anak laki-laki. Nah, kalau cucu dari anak perempuan sama sekali bukan termasuk ahli waris. Ya. Kemudian paman, bibi yang bukan ahli waris. Nah, ini ya. Paman atau bibi. Kalau bibi, semua bibi bukan termasuk ahli waris, baik dari paman atau dari ibu. Ya. Nah, tapi kalau paman yang bukan ahli waris ini yang berasal dari saudaranya ibu. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu Pak, bahasa Arabnya paman dari ayah itu amun. Istilahnya itu beda dengan paman yang berasal dari ibu. Kalau paman saudaranya ibu, khalun. Jadi dibedakan. Kalau dalam bahasa kita kan sama saja ya. Ya, paman dari ayah ya paman dari ibu juga Pak, paman. Ya, sama saja. Kalau dalam Arab itu lebih detil. Kalau paman dari ayah namanya amun, paman dari ibu namanya khalun. Ya. Nah ini paman dan bibi yang bukan ahli waris ini yang berasal dari ibu. Ya. Ini bibi juga. Bibi yang dari ayah juga bukan. Keponakan yang bukan ahli waris. Keponakan yang ahli waris ada berapa Pak? Keponakan yang termasuk ahli waris cuma ada dua. Siapa saja tadi? Nah,
anaknya saudara kandung laki-laki, dan keponakan laki-laki anaknya saudara seayah laki-laki. Dua-duanya harus laki-laki. Keponakan itu laki-laki dan anaknya saudara kandung laki-laki. Ya, keponakan laki-laki anaknya saudara seayah laki-laki. Ya, nggak boleh ada perempuan. Nah ini banyak ya. Jadi cuma dua ini keponakan yang termasuk ahli waris, cuma dua. Kemudian selanjutnya bukan keluarga, keluarga tiri, anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara lain ayah lain ibu, keluarga angkat, ya, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat. Ini bukan termasuk ahli waris. Mantan, ya, mantan suami, mantan istri. Kemudian, ya, ini patokannya ketika meninggal, Pak. Ketika meninggal dia masih istrinya enggak? Ya, kalau masih istrinya berarti masih dapat. Ya. Mertua, menantu juga tidak, saudara ipar juga bukan. Ya. Kemudian tidak berpengaruh, ini penting. Ini banyak kesalahan di masyarakat. Ada orang itu perbedaan anaknya itu sangat jauh. Ya. Mungkin ini orang ini nikah banyak. Nikahnya nggak cuma sekali. Dia punya anak, ada yang usianya sudah 40 tahun. Ada punya anak yang usianya baru jebrol, baru bayi. Baru bayi, mungkin karena nikah lagi. Nah, ketika ini bapak ini meninggal, sedangkan anaknya dari usia 40 tahun, ada yang usianya cuma 1 bulan semua. Itu ngaruh nggak terhadap warisan? Tidak berpengaruh kan? Ya, kalau jenis kelaminnya sama, ini yang 40 tahun jenis kelaminnya laki-laki, anak bayi yang baru keluar baru 1 bulan laki-laki juga, itu bagiannya sama dalam warisan. Walaupun usianya sangat jauh gitu ya, itu nggak ngaruh ya antara yang tua dan muda. Jadi usia itu tidak mempengaruhi jatah warisan. Yang mewarisi, yang mempengaruhi adalah status dia. Dia sebagai apanya almarhum, apakah sebagai anaknya, atau sebagai suaminya, atau sebagai bapaknya, atau saudaranya, itu yang ngaruh. Tapi kalau usia nggak berpengaruh sama sekali. Mungkin ada laki-laki punya istri tua, istri muda, istri tua, istri muda. Nanti kalau meninggal, istri dapat berapa, Bu? Ibu? Nah, kalau almarhum punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau almarhum nggak punya anak, dapat berapa istri? 1/4. Masalahnya ternyata almarhum nikah 2 kali. 1/8 atau 1/4 itu apakah masing-masing 1/8, 1/4 atau 1/8 bagi 2? Dibagi 2. Dan itu dibagi rata, baik yang istri tua atau istri muda. Usia nggak ngaruh. Usia nggak ngaruh, ya. Ini istri tuanya sudah 60 tahun, istri mudanya baru 20 tahun. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya menikah. Mungkin ada anak yang sudah menikah, anak yang belum menikah. Ini nggak ngaruh, Pak. Tetap dikasih warisan sesuai dengan statusnya. Apakah dia anak laki-laki, anak perempuan. Yang ngaruh itu jenis kelamin atau status dari mayitnya itu sebagai apa. Kemudian bekerja, sudah bekerja atau belum. Mungkin ada anak yang masih kuliah, anak yang masih sekolah, sedangkan anak yang tua ini sudah berkeluarga, sudah punya rumah. Ya, nggak ngaruh, ya. Pekerjaan nggak ngaruh. Kemudian serumah. Nah, ini banyak di masyarakat. Ada anak yang serumah dengan almarhum, yang dia itu melayani setiap hari, memasakkan, ya, kemudian mencucikan bajunya, membawa ke rumah sakit, mengobati, gitu ya. Apakah nanti ketika warisan dia dapat lebih banyak? Nggak ngaruh, tidak ngaruh. Nah, nggak adil loh seperti itu. Nah,
Pertanyaannya, dia melayani orang tuanya itu karena ingin dapat warisan lebih banyak atau karena bakti kepada orang tua, ya. Gitu ya. Kemudian dicintai. Kadang ada laki-laki ada bapak, seorang bapak anaknya banyak, ada yang lebih dicintai, ada yang biasa-biasa saja. Pilih kasih lah. Nah ini nggak boleh, tidak harus dicintai atau tidak, gitu ya. Kemudian kekayaan, mungkin ada anak yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, atau jasa. Anak ini jasanya lebih banyak kepada orang tua, pasti lebih banyak, itu nggak boleh, tidak ngaruh terhadap pembagian warisan. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Silakan itu kertas boleh dicoba-coba. Tadi sudah kita kita sampaikan, sudah kita usaha untuk menghafal ya. Usul, urut, kemudian saudara, paman, yang mungkin bisa nanti dicoba-coba di rumah, bikin pohon masing-masing, ya, sehingga nanti di rumah ini punya pohon sendiri-sendiri. Kalau kita meninggal, kita pasang kita sebagai almarhum, kira-kira nanti kalau kita meninggal, saya punya siapa nih? Oh, saya punya istri, saya punya anak, saya punya ayah, ibu. Nah, jadi bisa mengira-kirakan nanti kalau kita meninggal siapa saja yang bisa mewarisi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان